Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halim Dwi Kusuma, absen 13, fase E106, SMA Negeri 3, Kota Jambi. Di sini saya ingin membuat video tentang materi yang terkait dengan puisi baru atau puisi modern. Adapun pengertian dari puisi baru atau puisi modern adalah yakni puisi yang berkembang baru-baru ini atau masa kini. Adapun ciri-ciri dari puisi baru atau puisi modern adalah yang pertama, pengarang diketahui atau tidak bersifat anonimus. Dan yang kedua, bentuk karya yang sudah dinaskahkan. Dan yang ketiga, tidak terikat aturan-aturan khusus seperti layaknya puisi lama yang terikat oleh aturan baris, sajak, rima, dan sebagainya. Tetapi dalam penulisannya tetap sistematis dan simetris. Adapun jenis-jenis puisi baru adalah yang pertama, balada. Balada merupakan jenis puisi baru yang diceritakan atau dikisahkan, sehingga memuat unsur-unsur cerita atau unsur-unsur intrinsik cerita yang berupa alur, penokohan, dan latar belakang. Adapun ciri-ciri balada yakni yang pertama memiliki unsur-unsur intrinsik cerita, dan yang kedua, menurut KBBI, balada seringkali dinyanyikan atau selain itu dapat didialogkan. Adapun contoh dari balada adalah Benderaku, karya Taufik Ismail. Mereka yang berpakaian hitam telah berhenti di depan sebuah rumah yang mengibarkan bendera duka dan masuk dengan paksa. Mereka yang berpakaian hitam telah menurunkan bendera ITA di hadapan seorang ibu yang tua. Tidak ada pahlawan yang meninggal dunia. Mereka yang berpakaian hitam dengan hati yang kelam telah meninggalkan rumah tergesa-gesa. Kemudian seorang ibu yang tua itu perlahan menaikkan kembali bendera duka ke tiang yang duka. Selanjutnya, jenis puisi baru atau puisi modern adalah himne. Himne merupakan suatu jenis puisi baru yang biasanya dinyanyikan atau dilagukan, yang berisi tentang puji-pujian terhadap Tuhan, tanah air maupun pahlawan-pahlawan tanah air. Adapun ciri-ciri himne adalah yang pertama, dapat dilagukan, dan yang kedua, berisi puji-pujian terhadap Tuhan, tanah air, dan pahlawan-pahlawan yang berjasa bagi tanah air. Dan yang ketiga adalah sering dinyanyikan maupun dibacakan dengan nada serius. Contohnya adalah himne Pramuka karya H. Mutahar. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan, agar jaya Indonesia, hi Indonesia, tanah airku.
Kami jadi pandumu. Selanjutnya yang ketiga adalah ode. Ode hampir mirip sekali dengan himne, tetapi ode jarang sekali atau tidak bisa dilakukan. Ode berisi tentang puji-pujian terhadap orang yang berjasa bagi diri kita sendiri maupun orang yang berjasa bagi tanah air. Adapun ciri-ciri ode adalah yang pertama, tidak dapat dilakukan seperti himne. Yang kedua, berisi puji-pujian terhadap orang yang berjasa terhadap diri kita maupun tanah air. Dan yang ketiga, dibaca dengan nada serius. Contohnya adalah puisi Ibu Kartini karya Fatkan. Ibu Kartini, bunga bangsa, harum mewangi, tiada tara. Meski kini engkau tiada, harum muliamu tetap terbawa, tetap abadi meski hingga kini. Meski engkau tak lagi kembali, serasa hati engkau masih ada, masih bicara, masih berkata, jasamu takkan kulupa. Selanjutnya ada epigram. Epigram merupakan suatu jenis puisi yang berisi tentang ajaran hidup, nasihat maupun petuah-petuah tentang hidup seseorang. Nah, adapun ciri-ciri epigram selain dari isi yang berisi tentang nasihat, ajaran hidup dan sebagainya, epigram juga menggunakan bahasa sehari-hari sehingga lebih mudah dimengerti akan maknanya. Adapun contohnya adalah Terelie dalam bukunya tentang kamu, yakni jadilah seperti lilin yang tidak pernah menyesal saat nyala api membakar habis dirinya. Jadilah seperti air yang mengalir sabar. Jangan takut memulai hal baru. Begitu kutipan tentang kamu dari Terelie. Selanjutnya ada romansa. Romansa merupakan seperti namanya, seperti yang kita tahu, romansa merupakan jenis puisi yang berisi tentang luapan hati, tentang cinta kasih seseorang. Cinta kasih ini dapat terdiri atas rindu, cemburu, sedih, maupun bahagia. Adapun ciri-ciri romansa adalah yang pertama, memuat isi tentang cinta kasih atau luapan hati seseorang terhadap suatu yang cintanya. Dan yang kedua adalah ekspresi dan diksi yang lebih beragam. Contohnya adalah Kangen karya W.S. Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena cinta telah menyembunyikan pisaunya. Membayangkanmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Dirimu adalah racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi,
Itulah berarti aku tungku tanpa api. Yang keenam adalah elegi. Elegi merupakan suatu jenis puisi yang berisi tentang kesedihan, tangis, duka maupun lara seseorang. Adapun ciri-ciri elegi adalah yang pertama, yang biasanya bersifat pribadi atau personal bagi si penulis, dan yang kedua adalah memuat struktur seperti yang pertama, ratapan, dan yang kedua penyesalan, dan yang terakhir adalah penghiburan. Dan yang ciri terakhir merupakan penulis biasanya menulis puisi elegi adalah untuk mencari jawaban. Adapun contoh puisi elegi adalah elegi karya Djoko Pinurbo. Maukah kau makan bersamaku? Makan dengan piring yang retak dan sendok yang patah. Makan menghabiskan hatiku yang pecah. Itulah malam terakhirnya. Itulah makan malam terakhirnya di surga kecilnya yang suram. Besok ia terusir kalah dan harus pergi menuju entah. Yang terakhir, yang ketujuh adalah satire atau satir. Puisi satir merupakan jenis puisi yang berisi sindiran terhadap suatu sistem sosial. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, bahasa yang digunakan bersifat tajam. Yang kedua, dapat berisi sindiran terhadap suatu sistem sosial seperti pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah biasa diselipkan anekdot untuk menambah kesan humor. Adapun contoh puisi satir adalah Aku Bertanya karya W.S. Rendra. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat para penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan sedang terjadi di sampingnya, dan 8 juta anak-anak tanpa pendidikan termangu-mangu dalam dewi kesenian. Sekian paparan materi terkait puisi baru atau puisi modern oleh saya Halim Dwi Kusuma, absen 13, fase E106, SMA Negeri 3 Kota Jambi. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena itu datang dari saya dan kebenaran datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.